Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Oke, jawablah. Waalaikumsalam. Thank you everyone. Welcome back with Miss Diah Anggraini. Well, today we are going to learn about science with the title Perkembangbiakan Generatif Tumbuhan. But before we start our lesson today, let's pray together with saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Next, kita membacakan teks Pancasila secara bersama-sama berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, ternyata sudah tercantum di dalam Al-Quran loh teman-teman, yaitu terdapat dalam surat Al-Hijr ayat ke-22. Berikut adalah bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ayat tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini teman-teman, yaitu tentang proses penyerbukan pada tumbuhan. Teman-teman ada yang tahu tentang pengertian perkembangbiakan generatif? Iya, benar sekali. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur yang ada pada tumbuhan. Salah satu ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah tumbuhan yang memiliki bunga. Yuk kita perhatikan gambar yang ada pada layar. Di situ dijelaskan bagian-bagian dari bunga, dari kepala putik sampai dengan kelopak. Nah, yang dinamakan dengan sel kelamin jantan adalah benang sari, sedangkan yang disebut dengan sel kelamin betina adalah putik. Dipahami ya teman-teman? Pada tumbuhan, pembuahan terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atas bunga. Next, kita bahas ada 4 macam proses penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga yang sama. Yang kedua, ada penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Yang ketiga, ada penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Dan yang keempat, ada penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon lain yang masih satu jenis, tetapi berbeda varietasnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat video proses penyerbukan berikut ini.
Ini dia video tentang perkembangan generatif pada tumbuhan, yaitu proses penyerbukan. Nah teman-teman, bunga selain memiliki fungsi sebagai hiasan, ternyata bunga memiliki fungsi lain loh, yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif. Yuk kita ikuti penjelasan video berikut ini. Teman-teman boleh mengamati bunga yang ada di lingkungan sekitar ya, di kebun atau di samping rumah. Di sini ada beberapa step yang akan kita lalui dalam proses penyerbukan. Kita mulai dari step yang pertama. Terjadi penyerbukan serbuk sari menempel di kepala putik. Jadi dari benang sari, serbuknya turun menempel ke kepala putik. Serbuk sari berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Perhatikan gambar yang ada pada lingkaran ya. Buluh serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji yang terdapat pada bunga. Setelah sampai di dalam bakal biji, inti vegetatif akan mati. Terjadi proses pembuahan sehingga terbentuk zigot dan endosperma. Perhatikan prosesnya. Kemudian step yang keenam yaitu zigot berkembang menjadi embrio, lalu berkembang menjadi biji. Next pada step ketujuh, bakal biji akan menjadi biji dan bakal buah menjadi buah. Biji yang terdapat di dalam buah merupakan calon tumbuhan baru. Jika biji ditanam di lingkungan yang sesuai dengan jenis tumbuhan tersebut, maka biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Begitulah proses dari penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Perantara penyerbukan ada 4 ya teman-teman. Yang pertama penyerbukan oleh angin, yang kedua penyerbukan oleh hewan, ketiga penyerbukan oleh manusia, dan yang keempat ada penyerbukan oleh air. Perlu diingat teman-teman. Untuk bahan evaluasi, Miss akan berikan 2 pertanyaan. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar. Soal yang pertama, surat apa yang menjelaskan tentang proses penyerbukan pada tumbuhan? Soal yang kedua, sebutkan 2 tumbuhan yang mengalami proses perkembangbiakan secara generatif. Miss tunggu ya. Silahkan teman-teman aktif dalam proses kegiatan pembelajaran melalui video ya, karena penilaian dapat dilihat melalui keaktifan teman-teman. I think enough for today. Thank you very much for your nice attention. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.